mengucap syukur kepada Tuhan juga atas penyertaannya sepanjang hari ini. Ya memang hari ini adalah kita tahu di Indonesia merayakan apa? Hari Raya Pancasila ya. Hari lahirnya Pancasila. Tapi kita harus juga memiliki satu pandangan bahwa kita juga perlu penghidupan yang rohani, yaitu tiap-tiap hari merayakan juga mengapresiasi bagaimana Tuhan telah lahir, mati, bangkit, dan sekarang tinggal dalam kita. Oke, baik, puji Tuhan. Mungkin sebelum kita mulai, kita menyambut dulu teman yang baru ya, ada Juan ya. Mungkin masing-masing boleh kembali perkenalan diri ya, supaya Juan juga saling mengenal yang lain juga mengenal Juan. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Aku Reinhard ya, semua juga sudah tahu Reinhard. Dulu kuliah di Atmajaya ya, tahun 2012 sampai 2016 selesai. Ya sekarang melayani di Kefas ya bersama-sama teman-teman di Tangerang Selatan, si Tuhan ya. Jadi salam kenal Juan ya, juga teman-teman yang lain, semoga kita semakin hari mengasihi Tuhan. Amin. Ada lagi? Siapa lagi yang mau mulai? Amin. Nama saya David. Saya dulu kuliah di BINUS ASO tahun 2014 sampai 2018, lulus tepat waktu. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kak David. Silakan. Siapa lagi nih? Mungkin Steven. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Steven. Untuk saya kegiatan sehari-hari bekerja. Sekarang sedang di daerah Kelapa Gading tinggalnya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Lainnya dari mungkin langsung ke ini ya, ke Ella. Halo Juan, selamat datang. Ella. Amin. Terus kuliah di mana? Kuliah di Unpam, sekarang semester 4. Amin. Puji Tuhan. Oke, lanjut ke Maria. Halo, selamat malam teman-teman. Nama aku Maria, dulu kuliah di Bandung, sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Angkatan, nggak usah lah ya angkatannya ya, gitu aja. Amen. Puji Tuhan ya. Kak Maria juga adalah istriku ya, jadi kita sama-sama melayani ya sebagai pembimbing ya, pendamping di Kefas. Oke. Puji Tuhan, lanjut ke Eva. Halo, salam kenal. Aku Eva. Sekarang udah bekerja dan sedang tinggal di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Salam kenal. Puji Tuhan. Oke, lanjut Rumiris. Nanti terakhir baru Juan ya. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Rumiris Rait. Dulu kuliah di Tangsel, sekarang di Palembang. Salam kenal. Amin. Puji Tuhan. Oke, Juan, silahkan. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Juan Haikel. Saya dari Binusian Alam Sutra, angkatan 2025. Salam kenal semuanya. Amin. Salam kenal. Oke, puji Tuhan ya. Jadi semua sudah saling kenal. Nanti kita jumpa lagi di setiap harinya pembacaan kitabnya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangsel ya, di Kelapa Gading, dari Pontianak ya. Semua kita berbaur dan menjadi satu. Semoga Tuhan menguatkan kita. Oke, baik. Begitu kita langsung aja masuk ke pembacaan kitab kita. Ya nanti di akhir kita boleh saling sharing juga, bertanya jawab ya. Oke, sebelum kita mulai, biasakan kita juga diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Baik, karena itu mari kita mulai dengan doa. Aku akan pimpin ya, akan bantu. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, Tuhan terima kasih karena kasih-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan telah mempersatukan kami
mempertemukan kami di dalam iman, Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Oh Tuhan, biarlah tiap hari kami bisa menuntut firman-Mu agar terus bertambah dalam kami, sehingga kami boleh terus mengarah kepada Kristus di tengah-tengah zaman yang semakin merosot ini. Tuhan, kami tidak mau mengikutinya, tapi kami mau mengikuti Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak muda yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus mulia, juga jagalah teman-teman yang belum bisa bergabung dalam kesibukan mereka dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, sertailah mereka. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita ada 8 orang ya. Puji Tuhan, kita akan baca dari Kisah Para Rasul, tapi sebelum itu secara singkat aku akan review ya. Kita sudah lewati 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi perjanjian lama kita boleh baca secara pribadi, perjanjian baru kita baca bersama tiap malam. Ada yang masih ingat Matius membicarakan apa? Latar belakang atau pokoknya? Siapa yang mau coba jawab? Ingat, Matius membicarakan mengenai, ya aku tunjuk ya, David. Matius mengenai, Amin. Aku ya? ya, Oke. Baca apa nih pokoknya? ya, Matius mengenai apa? Oh, Matius mengenai Raja Yesus sebagai Raja. Oke, puji Tuhan, sangat baik. Markus ya, Markus, kita coba Maria. Markus membicarakan apa? Sebagai hamba bukan? Ya, betul ya, sebagai hamba penyelamat. Oke, lalu Lukas ya, Lukas, ada yang masih ingat mengenai apa? Mungkin saya tanya kepada nih, Ella, masih ingat? Oke, kalau belum, aku bantu ya. Lukas membicarakan sebagai Tuhan Yesus adalah manusia penyelamat. Ya, Yohanes, Stephen mau coba? Kita baru bahas kemarin. Sebagai apa? Ingat, Stephen? Oke. Kalau begitu kita bantu ya. Yohanes itu membicarakan adalah sebagai Allah penyelamat. Baik. Jadi raja, hamba, Raja penyelamat, dan hamba, Allah ya. Ada 4. manusia, Allah. Tuhan. Oke, kita akan lanjut ke Kisah Para Rasul. Kita baca 14 ayat ya. Jadi melalui Kisah Para Rasul ini kita juga mengenal bahwa apa di sini dibilang pengembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah. Nah, teman-teman di sini kita harus satu prinsip dan satu konsep, yaitu adalah hari ini kita adalah sebagai gereja-gereja Tuhan, ya, yang adalah kerajaan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Kristus telah bangkit, ya, di dalam kenaikannya. Ini teman-teman sekalian. Oleh karena itu, marilah kita juga bisa menjadi orang-orang muda yang menyadari akan perkara ini. Oke, Tuhan, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita akan baca dulu bergantian sesuai urutan yang ada. Nah, satu orang satu ayat. Nanti kita akan di akhir ada sharing dan tanya jawab. Oke. Pasal 1 ya. Pendahuluan ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Silakan Juan, ayat yang kedua. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan,
Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Kayaknya salah baca ya. Oh iya kah? Oh iya, Kisah Para Rasul. Aku baca yang 2 raja-raja. Bentar, maaf. Gak apa-apa. Santai. Oke, bentar. Ya, kalau misalnya susah ada di layar juga ya. Oh, Bil. sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu, bentar. Kisah raja-raja. Ini Kisah Para Rasul ya kok? Betul. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 14. Sekarang ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Amin. Oke. Puji Tuhan, ayat yang ketiga. David. Amin. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Menyuruh mereka menantikan baptisan Roh Kudus. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Amin. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Yang 6 ya? Ya, betul. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Amin. Aku ya. Ya. Jawabnya kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Fa, ayat 8. Apakah bisa? Atau masih berhalangan? Eva, bisa? Aku ya kok. Ya. Ayat yang ke-8. Akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan di seluruh ujung bumi. Amin. Oke, ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Amin. Ya, David 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Amin. Ayat 12. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin, puji Tuhan ya. Oke, kita baca Amin. sampai di sini untuk porsi perjanjian baru kita ya. Jadi memang di Alkitab kita yang diterjemahan baru itu hanya ada 3 perikop ya, yaitu yang pertama Roh Kudus dijanjikan, yang kedua Yesus terangkat ke surga, dan yang ketiga adalah rasul-rasul menanti-nanti. Oke, namun di Alkitab yang kita gunakan adalah Alkitab catatan versi pemulihan ya, catatan kaki. Kita melihat ada satu ya, pendahuluan yang ada di layar ya, di layar teman-teman sekalian. Yang kedua adalah persiapan ya, persiapan Kristus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Lalu apa? Menyuruh mereka menantikan baptisan Roh Kudus ya. Lalu apa? Kenaikan Kristus. Lalu sampai persiapan murid ya, bertekun dalam doa. Oke, ini semua terjadi karena apa? Karena Kristus telah bangkit dan harus dilanjutkan ministry atau pelayanannya. Ya, kita sebagai orang beriman ya, baik itu dari latar belakang yang bagaimanapun, kita pasti percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap umat manusia ya. Juga dia adalah Allah yang menebus kita dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Oke, nah itu yang kita tidak bisa sangkal. Nah kemudian dia bukan hanya mati, ya dia bangkit menjadi apa? Kita buka sama-sama satu ayat ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45 ya. Di sini dibilang apa? Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir ini adalah dimaksud adalah Kristus itu sendiri, dan sekarang menjadi roh yang menghidupkan kita semua. Nah, karena itu kita bisa berdoa sampai sekarang. Oke ya, jadi kita mungkin agak lewat sedikit, nggak apa-apa, karena tadi kita mulainya agak terlambat sedikit. Nah, kita kembali lagi, ya. Jadi kita lihat bahwa di ayat yang kedua dikatakan, sampai pada hari ia diangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Perintah apa yang diberikan? Ya, perintah supaya tetap menjalankan apa yang dia teladankan di bumi. Ya, dia melayani, dia memberkati banyak orang, dia menyembuhkan orang, dan itulah yang dia perintahkan kepada rasul-rasul juga sampai pada hari ini kepada kita semua. Ya, melalui kita doa-doa, melalui kita menaikkan pujian, ya, juga melayani satu sama lain. Oke, kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup, ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, sampai di sini sudah jelas ya, bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah, juga adalah manusia. Namun, kenapa masih terus menyertai murid-muridnya meskipun dia sudah mati dan terangkat ke surga? Sekali lagi, karena dia telah menjadi roh yang menghidupkan dalam setiap murid-muridnya, juga pada kita hari ini. Ya. Oke, kemudian dikatakan lagi, di ayat yang kita langsung loncat saja ya, di ayat yang ke-8 ya, tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, sampai di sini, apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita? Atau kita masih menunggu Roh Kudus turun? Dan jawabannya adalah Roh Kudus sudah ada di dalam kita, karena di ayat ini sudah dikatakan Roh Kudus turun. Dan memang di atas murid-murid pada saat itu, Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus telah menyertai mereka, yaitu Tuhan sendiri ada di dalam setiap murid. Ya, sehingga hari ini di dalam Stephen, dalam Kakak David, ya, Juan, Romiris, ya, kita semua telah ada Roh di dalam kita. Ya, sehingga ketika kita berbicara, orang bisa terberkati. Ketika kita berbicara, orang bisa merasakan damai sejahtera dan sebagainya.
Saya selesai lagi sedikit lagi ya, nanti teman-teman boleh tanya atau sharing. Katakan lagi di ayat yang ke-10 ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Ini adalah malaikat ya. Benar-benar bahwa kita tahu Tuhan benar-benar terangkat sekali lagi, dan membuat murid-murid juga akhirnya menyadari bahwa sekarang adalah tugas kami sebagai para rasul atau yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Amin ya, si Tuhan. Oke, sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi untuk kesimpulan saya akan tutup. Oleh karena itu teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya yang kurang mengerti dipersilakan. Dari ke-14 ayat ini ataupun dari pengalaman hari ini yang mungkin berkaitan, ya silakan. Oke, atau sudah Amen. jelas? Aku mau sharing dikit ya, di mana dari ayat 3 gitu, di mana di sana dikatakan kan, aku menikmati di frasa sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya aku terberkati gitu, di mana ya ke-40 hari itu bukannya Tuhan tidak mengerjakan apa-apa gitu ketika dia sudah mati ya kan di atas kayu salib. Tetapi setelah kematiannya pun dia masih bekerja gitu. Dia masih memberitakan kerajaan Allah. Ya, ini sama seperti yang dia beritakan di dalam Matius ya kan, dia juga sampai dia mati pun ya kan dan bangkit, dia tetap berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah satu perkara yang penting gitu. Di mana Tuhan ingin ya kita ini paham tentang kerajaan Allah hari ini. Ya, hari ini ya kan kerajaan Allah itu apa sih? Ya kan sebenarnya. Nah, ya, mungkin ini bisa kita tanyakan ya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya hari ini itu kerajaan Allah itu apa? Ya. Mungkin kalau misalkan ada yang penasaran ya kan boleh tanya ke Korenat ya, nanti kita akan pakai satu sesi mungkin ya, sesi khusus untuk membahas tentang kerajaan Allah ya. Karena ini perkara yang penting gitu. Karena Tuhan dari masa-masa hidupnya sampai dia sampai dia bangkit ya kan, tetap yang dibahas adalah tentang kerajaan Allah. Ya kan, ini pasti ada sesuatu nih di dalam kerajaan Allah ini. Sebenarnya apa sih? Oke. Itu yang saya bisa sharingkan hari ini. Tuhan. Terima kasih, Kak David. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, saya jawab pertanyaan dari Juan ya. Sabat itu apa? Oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi di sini kita lihat di ayat 12, katakan bahwa ada namanya rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Oke, sabat di dalam bahasa asli adalah kita dikatakan adalah hari Sabtu ya, atau kita juga bisa bilang sebagai hari peristirahatan ya. Jadi itulah kenapa namanya Sabtu ya. Itu adalah hari kita biasa kalau umat Yahudi ya, karena kan mereka di sini adalah murid-murid juga orang-orang di sana ya, ketika di Israel adalah orang-orang yang Yahudi ya. Sehingga mereka harus ada waktu peristirahatan ya. Jadi kita juga tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama ini masih sering dibicarakan ya di kitab Keluaran, di kitab Ulangan ya. Jadi kalau kita bahas di dalam kondisi yang singkat ini secara sederhana, Sabat adalah di mana satu hari itu ya bisa 24 jam ya. Jadi dikatakan di sini seperjalanan Sabat jauhnya, yaitu apa? Satu hari ya. Jadi ketika mereka dari bukit ya mau kembali ke Yerusalem ya, itu adalah satu hari ya, satu hari peristirahatan, yaitu hari Sabtu. Oke. Jadi demikian juga bagaimana kita memustiakan hari Sabat, yaitu adalah hari Minggu yang biasa kita sebagai umat Kristiani ya,
merayakan bagaimana Tuhan ya telah mati, ya kita beribadah. Nah, itu juga adalah satu definisi atau penjelasan mengenai Sabat. Oke, sampai di sini Juan masih bingung atau sudah paham? Sudah paham kok, makasih kok. Oke, sama-sama. Amin. Baik, ada lagi dari teman-teman yang mau sharing atau bertanya? Shalom. Saya mau sharing dikit dari pembacaan pada malam hari ini. Di sini kan para murid awalnya berpikir bahwa bahwa hanya Tuhan lah yang punya kekuasaan itu. Tetapi di sini ditekankan lagi kalau Tuhan itu memberikan lebih daripada yang kalau Tuhan itu memberikan kuasa itu juga kepada murid-muridnya, kepada Petrus, Yohanes, rasul-rasul, itu kan Kak. Kemudian kita juga sebagai orang Kristen saat ini hidup dalam penantian yang akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak tahu kapan, tapi satu hal yang pasti gitu, Allah memberikan kita Roh Kudus di dalam diri kita. Kayak Tuhan Tuhan mempercayakan kita kuasa gitu kepada kita. Dan tugas kita sebagai orang Kristen, kita gunakan kuasa itu untuk bersaksi dan untuk membuat dunia melihat kuasa Allah itu melalui diri kita. Ya, itu aja Kak. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Rumiris, sangat memberkati. Oke, kita ada beberapa menit lagi ya, mungkin kita sampai menit ke-40. Oke, adakah yang lain yang mau bersaksi atau bertanya lagi? Oke, kalau belum ada, saya akan simpulkan sekaligus menutup pembacaan kita malam ini ya. Karena memang 30 menit, tapi kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke grup atau boleh tanyakan kepada saya ya via WhatsApp. Oke, jadi mungkin sekarang kita lanjut aja, kita tutup ya, bahwa dari 14 ayat ini, tadi semua teman-teman sudah bertanya juga sharing ya, bagaimana mengenai kerajaan Allah, mengenai Sabat, juga bagaimana kita bisa bersaksi sebagai orang Kristen ya. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, bukan hanya Stephen atau bukan hanya Ella yang diselamatkan, tapi justru kita semua sebagai umat manusia, baik mereka yang percaya dan tidak percaya, bisa selamat. Karena apa? Di dalam kehidupan sebagai manusia, Allah begitu mendambakan supaya semua orang beroleh selamat. Ya, jadi benar-benar kita melihat satu fakta bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil ya. Kita sadar bahwa Tuhan sendiri juga tidak hanya sekedar untuk menyelamatkan satu orang ya, tapi justru semua orang dan tidak terkecuali ya. Karena itu kita perlu menyadari kita adalah orang-orang yang bersukacita, juga berbahagia karena diberikan mandat ini. Ya. Kita telah menerima kebenaran, kita juga telah menerima kasih karunia. Ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Ya. Kita bisa bersaksi, baik itu di rumah, di kampus, di sekolah, tempat bekerja. Ya, semuanya. Jadi sekali lagi, supaya kita juga sadar bahwa Tuhan mendambakan ini bukan hanya sekedar untuk diri kita saja ya, tapi juga untuk orang lain ya. Di dalam satu ayat ya, kita lihat di dalam 1 Timotius ya, saya mungkin sebut sebentar lagi ya untuk mendapatkan referensi ya. Jadi 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat di sini dikatakan ya, yang menghendaki ya, ayat 3 dan 4 ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, oleh karena itu kita juga perlu apa? Ya, bukan hanya diri sendiri, enggak. Tapi justru setiap orang yang kita kenal, kita perlu beritahu pada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan ingin supaya mereka juga selamat. Sehingga apa? Kita perlu bertekun berdoa. Ya, maka di ayat 14 ditutup apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara Yesus. Intinya apa? Ya. Oke, ini sudah selesai ya. Intinya kita sebagai orang yang telah menerima rahmat ini,
jangan berhenti sampai di situ aja. Tapi harus maju ke tahap di mana Tuhan, Engkau telah memanggil aku, Engkau telah memilih aku sampai hari ini, ya bisa ada di sini, ya di tempatku berada, di Kelapa Gading, di Gading Serpong, di Tangerang Selatan, di Palembang, dan semuanya adalah Tuhan telah menetapkan aku supaya aku bisa menjadi saluranmu. Ya, nah, sampai sini sudah jelas seharusnya. Baik, nah itulah kesimpulannya. Semoga kita juga masing-masing bisa, kalau misalnya nggak bisa sendirian ya, kita ajak. Kak David, Kak Renard, Kak Maria, aku masih bingung nih, gimana sih ngomong sama temanku? Ayo, ya kita sama-sama. Ya, karena apa? Tuhan juga demikian ya, mereka murid-murid ya diutus adalah 12 orang, ya nggak sendirian. Ya, ketika pergi juga berdua-berdua, ya sehingga banyak orang bisa melihat Kristus sebagai juru selamat yang sejati. Amin. Puji Tuhan, ya kita sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau kepada chat pribadi boleh. Karena itu, apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua malam ini? Amin, aku ya. Oke. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pembacaan kami malam hari ini. Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu bersama-sama. Tuhan, kiranya hari ini kami semakin melihat, Tuhan, bahwa kami perlu menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, kami perlu bersama-sama, Tuhan, terus memberitakan Injil. Tuhan, memberitakan diri-Mu, Tuhan, memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembacaan malam hari ini. Amin. Amin. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang dimengerti, jangan malu ya, karena peribahasa juga berkata, malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi sama-sama, marilah kita belajar Alkitab dengan Alkitab. Oke, kita sampai di sini boleh buka kamera bagi yang nggak berhalangan. Kita akan foto bersama ya. Yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Boleh berikan reaksi bagi yang nggak bisa. Aku hitung 1 sampai 5 ya untuk bagi yang mau buka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang nggak bisa boleh berikan reaksi. Itu sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, itu Tuhan ya. Terima kasih atas malam hari ini. Kita akan jumpa lagi besok ya. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat dan atau beraktivitas.